Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama. Perkenalkan, nama saya Rian Nurhak, absen 28. Saya Hasya Admilah Azbakus Nandar, absen 14. Saya Fadia Salfayura, absen 10. Saya Saskia Aska Safitri dari absen 30. Saya Ana Herina, absen 1. Saya Reza Pramarikano, absen 27. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja, yang terdiri dari yang pertama adalah Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua, Menteri-Menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Yang ketiga adalah Menteri-Menteri muda sebanyak 60 orang. Para pemimpin bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno akhirnya mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Tetapi pada kenyataannya, banyak yang terjadi penyimpangan. Namun, lama-kelamaan berganti menjadi dipimpin oleh presiden pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, yaitu pemerintah. Meskipun pelaksanaannya berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, A. Membubarkan DPRD hasil pemilu dan menggantinya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Menetapkan Ir Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. E. Terjadinya pemasaran dalam penghayatan Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi suatu unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom atau Nasional, Agama, dan Komunisme. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut dengan Eksila. Eksila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI dan dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan karena merasa mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Pemerintahan Orde Lama 1959 sampai 1966.
Bentuk negaranya yaitu kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia yaitu republik. Sistem pemerintahannya presidensial dan konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Memiliki era Orde Lama, sistem pemerintahan Indonesia kembali berganti dari parlementer menjadi presidensial. Sesuai Dekret Presiden 1959, maka diberlakukan lagi Undang-Undang 1945. Sebab konstitusi tersebut dinilai mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal tidak mendorong perbaikan bangsa menuju bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.